Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di dunia kelautan dan perikanan dengan saya Darwin Kurniawan. Kali ini kita akan bahas terkait kisi-kisi soal perikanan tangkap pengawas perikanan. Sebelum masuk ke kisi-kisi soal perikanan tangkap dan pengawas perikanan, kita akan lihat FR di tahun 2021 dan 2022. Yang pertama tentang perikanan tangkap, yaitu tentang kepelabuhan, jenis-jenis alat tangkap, struktur bagian kapal perikanan, WPPRI, penghitung mata jaring, stabilitas kapal, alat tangkap yang dilarang, alat bantu perikanan, jalur penangkapan ikan, perairan dangkal dan perairan dalam, jenis dokumen perizinan kapal perikanan, bahan-bahan alat tangkap, jenis-jenis navigasi kapal, dan undang-undang terkait perikanan tangkap. Untuk pengawas perikanan, yaitu yang pertama dokumen kapal perikanan, kedua WPPRI, ketiga contoh penegakan hukum terkait perikanan, 4 jenis dokumen perizinan kapal perikanan, 5 jenis alat tangkap yang dilarang mulai dari mata jaring dan mata pancing yang tidak boleh dan yang boleh digunakan, penanganan hasil perikanan, kemudian obat-obatan yang dilarang dalam budidaya ikan, pakan ikan, pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya dan rehabilitasi kawasan budidaya, kelengkapan dokumen sertifikat pembenihan dan pembesaran ikan bagi pembudidaya ikan, cara pembenihan ikan yang baik CBIB dan CPIB, penataan peredaran pakan dan obat ikan, penataan produksi ikan budidaya, penjaminan penerapan prinsip hazard atau HACCP, kemudian keterlusuran hasil perikanan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, kemudian yang terakhir cara penanganan ikan yang baik atau CBIB. Next, 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang usaha perikanan tangkap tertuang dalam Peraturan Nomor Permenkp Nomor 56 Tahun 2018, B Permenkp Nomor 57 Tahun 2019, C Permenkp Nomor 58 Tahun 2020, D Permenkp Nomor 58 Tahun 2021. Jawabannya C Permenkp Nomor 58 Tahun 2020. Next, pelabuhan perikanan pantai atau PPP termasuk dalam tipe kelas A, pelabuhan kelas A, B kelas B, C pelabuhan kelas C, D pelabuhan kelas D. Jawabannya kelas C, karena perikanan kelas A adalah selanjutnya disebut pelabuhan perikanan samudera. Pelabuhan perikanan B yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan Nusantara. C pelabuhan perikanan kelas C yang selanjutnya disebut pelabuhan perikanan pantai. D pelabuhan perikanan kelas D yang selanjutnya disebut pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Next, jalur penangkapan ikan di WPPRI terdiri dari A. Jalur penangkapan ikan 1 dan 2, B. Jalur penangkapan ikan 1, 2, dan 3, C. Jalur penangkapan ikan 1, 2, 3, dan 4, D. Jalur penangkapan ikan 2, 2, dan 3. Jawabannya jalur penangkapan ikan di WPPRI terdiri dari 3 jalur. Next, WPPRI yang termasuk dalam perairan dangkal dan perairan dalam yaitu WPPRI 571 dan WPPRI 11, B
B. WPPRI 571 dan WPPRI 572, C. WPPRI 573 dan WPRI 514, D. WPRI 713 dan WPRI 718. Jawabannya yang B. 571 itu meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Kemudian yang 572 itu yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat dan Selat Sunda. Next, alat penangkapan ikan di WPRI menurut jenisnya terdiri dari beberapa kelompok, yaitu A8 kelompok, B9 kelompok, C10 kelompok, C11 kelompok. Alat penangkapan ikan di WPRI menurut jenisnya terdiri dari 10 kelompok, yaitu jaring lingkar, pukat tarik, pukat hela, pengaruh, jaring angkut, alat dijatuhkan, jaring insang, perangkap, pancing, alat penjepit dan melalui. Next, nomor 6, alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, yaitu pancing dan jaring insang, pancing dan bubu, pukat cincin dan jaring lingkar, pukat tarik dan pukat hela. Jawabannya yang di pukat tarik dan pukat hela. Next, alat penangkapan ikan bubu termasuk dalam sifat alat tangkap, yaitu aktif, statis, pasif, positif. Jawabannya yang statis, merupakan alat penangkapan ikan yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu lain. Next, nomor 8, penerbitan SIUP, CP dan SIKP di atas 30 GT adalah Kementerian, B. Gubernur, C. Bupati, D. Kepala Pelabuhan. Menteri berwenang menerbitkan SIUP, CP dan CP untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Jawabannya A. Next, yang dimaksud dengan laying deck slide atau LDL adalah A. Panjang seluruh kapal, B. Panjang garis air kapal, C. Panjang garis tegak kapal, D. Panjang garis geladak kapal. Jawabannya yang panjang garis geladak kapal. Next, bahan yang digunakan untuk tali pancing adalah A. Multifilamen, B. Monofilamen, C. Kayu serat, D. Baja besi. Jawabannya adalah monofilamen. Next, alat navigasi kapal perikanan yang mampu mengecek kedalaman air laut dan ikan, keberadaan ikan. A. Global Positioning System GPS, B. Radar, C. Fishfinder, D. Kompas. Jawabannya yang C. Fishfinder, yang bahasa Indonesia merupakan salah satu peralatan elektronik yang dapat di kapal untuk mendeteksi pengukuran kedalaman air. Next, dua ini yang bukan termasuk obat-obat keras pada ikan, yaitu antimikroba, B. Jatuh warna, C. Obat biru, D. Sedativa. Jawabannya yang obat biru. Next, perairan Teluk Tolo dan Laut berada di pada WPRI nomor WPRI A. WPRI 573, B. WPRI 713, C. WPRI 714, D. WPRI 715.
Jawabannya yang C, meliputi Teluk Polo dan Laut Banda. WPPRI ini wajib kita hafalkan 11 WPRI yang ada di wilayah pengelola perikanan negara Republik Indonesia. Next, 14. Perhatikan daftar alat tangkap di bawah ini. Berdasarkan daftar alat tangkap di atas, alat tangkap disebut longline ditunjukkan dengan nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Jawabannya yang B nomor 2. Next, surat persetujuan berlayar diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan, B Pengawas Perikanan, C Direktur Jenderal Perikanan, D Sabandar Perikanan. Jawabannya Sabandar Perikanan. Next, apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi jam dari waktu tolak yang telah ditentukan, maka nakoda atau pemilik kapal harus mengajukan PB kembali: A 12 jam, B 24 jam, C 48 jam, D 50 jam. Jawabannya yang B 24 jam. Next, laporan harian tertulis nakoda mengenai kegiatan penangkapan ikan tertulis dalam Pelabuhan Perikanan, Kesabandaran, Logbook Keselamatan Pelayaran. Jawabannya yang logbook. Next, di bawah ini yang bukan tugas kerja dari Kesabandaran Perikanan adalah mengawasi pengisian bahan bakar, membuka surat tujuan berlayar, membuat surat layak operasi, mengatur kedatangan kapal perikanan. Jawabannya yang C, membuat surat layak operasi. Next, kisi-kisi soal perikanan tangkap dan pengawasan perikanan. Kita akan lanjut ke Papua. Jangan lupa like and subscribe biar saya selalu bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.